Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Apa saja nikmat yang kau peroleh itu dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Ini maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah yang mulia, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kemudahan sehingga akhirnya kita bisa menghadiri majelis wajibat usbu'iyat kita, kewajiban pekanan kita melaksanakan sholat Jumat. Dan untuk bisa melaksanakan dan hadir ke masjid ini betul-betul karunia dari Allah. Karena kalau alasannya sehat, bukan tidak mungkin ada orang yang kurang sehat tapi bisa juga datang. Bahkan yang jauh lebih sehat dari kita tak diberi Allah karunia untuk bisa sholat Jumat. Kalau alasannya kelapangan waktu, ada juga orang yang sebenarnya super sibuk, waktunya sempit, tapi Allah mudahkan bisa melaksanakan ibadah Jumat. Sementara ada orang yang lapang kali waktunya, tapi tak bisa. Kenapa? Karena Allah tutup. Dan penutupan yang Allah berikan ini disebabkan karena memang dia tak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada hidayah untuknya. Maka nikmat yang seperti ini seharusnya kita syukuri terus kepada Allah supaya Allah bisa memberikan nikmat yang lain. Sekedar ilustrasi kecil, ada orang yang susah tidur malam tapi tak teringat menghamparkan sajadah. Ada orang yang sedang stres tidak tahu mau buat apa tapi tidak teringat dan tidak peduli membaca Al-Quran. Ada orang yang dioperasi, kondisinya ini saya baca, saya dengar dari ceramah seorang ulama ini, kondisinya tidak sadarkan diri. Tapi dia seorang hafiz Quran, dia dioperasi. Sepanjang dioperasi, sesuatu yang mengejutkan terjadi dan itu disaksikan oleh para dokter dan perawatnya. Karena mulutnya tidak berhenti membaca Al-Quran, padahal dia sedang dalam posisi tidak sadarkan diri. Jadi kalau hati itu hidup, maka terasa hiduplah semuanya. Kalau hati itu lapang, akan terasa lapanglah semuanya. Tapi kalau hati itu sempit dan dipenuhi dengan desakan-desakan nafsu, maka orang mudah sekali kehilangan kendali dalam hidupnya. Jemaah yang mulia, dalam khutbah kali ini saya ingin ajak kita untuk mentadaburi atau merenungi 3 peristiwa yang nyaris berdekatan terjadi di Republik kita beberapa waktu terakhir ini, kaitannya dengan musibah. Pertama, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air kemarin. Kemudian kemarin pagi wafatnya seorang alim yang cukup karismatik di negeri kita, Syekh Ali Jabir. Kemudian ketiga, peristiwa gempa yang terjadi tadi malam di Majene dan fantastik, menghancurkan, mengambrukkan tidak sedikit gedung-gedung prestisius termasuk gedung pemerintahan, dalam hal ini kantor gubernur Sulawesi Barat. Jemaah yang mulia, apa yang mau kita lihat dari 3 peristiwa ini? Ini musibah. Jadi kalau bahasa musibah, saya sering memahaminya bahwa peristiwanya itu urusan Allah. Kalau sudah ada musibah, itu tidak ada kekuatan yang bisa menahannya. Persoalannya,
Alasan munculnya musibah atau sebab musibah ini datang ini karena bisa dua sebab, atau bisa direspon dengan dua pendekatan. Pertama, dia adalah azab, bencana, malapetaka, kehancuran, siksa, hukuman. Dan ini bisa terjadi sebab langsung atau tidak langsung. Jadi kalau kita bicara tentang mekanika, rekayasa sebuah kehancuran, itu ada pola yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau kita mempelajari nas, misalnya begini, kalau sudah zina merajalela, maka kalian akan terbiasa melihat banjir, tanah longsor, tanah amblas. Ini tidak langsung. Jadi adanya zina, maka akan terjadi banjir. Logikanya nggak ketemu kalau kita melakukan pendekatan langsung. Tapi memang khutbah ini tidak cukup bagi saya untuk mengurai itu, mohon maaf. Tapi ada yang langsung memang, karena kalau sering kita sebut dengan istilah human error. Kata human error di sini sebenarnya lebih kepada kata perilaku yang dihubungkan kepada adanya kesalahan manusia, dan ini dua sebab juga, bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, bisa memang dia sengaja dicelakakan untuk melakukan human error itu. Bisa jadi memang itu kelalaian dari dirinya sendiri. Maka terjadilah peristiwa musibah itu. Tapi ada peristiwa yang tadi saya mengatakan dengan istilah langsung dan tidak langsung. Ini karakter yang menyebabkan terjadinya musibah itu atau bencana secara khusus. Yang langsung ini sebenarnya seperti Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu sangat berhubungan dengan ulah tangan manusia. Kalau terjadi fasad, fasad ini umum sekali dan itu sifatnya kerusakan. Jadi kalau kerusakan itu mandek. Mandek, tidak berdaya, tidak fungsional, tidak berfungsi lagi. Jadi apapun itu. Maka semua itu memang dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu tidak disebabkan seorang sakit. Syekh Ali Jabir misalnya diumumkan bahwa dia sudah negatif. Tapi persoalan kematian sebenarnya tidak ada hubungan dengan dia sakit atau tidak sakit. Itu masalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Atau ketika seorang lari ke dalam peti besi sekalipun, dan jika sudah sampai ajal maka dia akan, atau jika dia harus meninggal di satu negeri yang jauh dari tempat dia berdiri hari ini, maka Allah akan tetapkan dia berangkat ke sana untuk kemudian menjemput kematian itu. Di sebalik kisah Sriwijaya Air itu kita mendapat catatan-catatan yang membuat kita terperangah. Adanya orang, sekian orang mau berangkat ke Pontianak, tapi kemudian harus tes swab, hitung-hitung sekian juta, maka mereka mengganti, udah nggak apa-apa, tiket hangus saja kita naik laut saja. Begitu mereka dalam perjalanan atau di situasi itu, mereka terhindar dari peristiwa itu. Hal-hal seperti ini banyak terjadi. Ya, beberapa kasus orang yang terlambat, marah-marah di bandara, pesawat sudah terbang. Kenapa tidak dikasih tahu bahwa terjadi proses percepatan kasus yang maskapai yang terbang dari Juanda waktu itu, ya, itu dia marah besar, lagi sedang marah tiba-tiba lihat berita bahwa pesawat yang seharusnya ditumpanginya itu jatuh. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah. Karena persoalan ajal itu urusan Allah. Di titik inilah seorang mukmin diyakinkan untuk tidak perlu mengkhawatirkan kematian. Karena kematian adalah peristiwa niscaya biasa yang pasti sejaga apapun seseorang terhadap kesehatannya, ya pasti akan mati. Tidak ada manusia yang bisa bertahan dalam kehidupan ini selama-lama, tidak ada. Sehebat apapun generasi pertama di awal-awal sejarah manusia itu rata-rata berusia 1000 tahun misalnya, tapi mati juga. Gitu. Mau tinggal nggak pernah kehirup debu satu noktah pun, ya mati juga.
Jadi sebuah kematian adalah sesuatu yang biasa dalam sunnatullah. Seorang mukmin akan menatap itu sebagai sesuatu yang tidak aneh. Bahkan peristiwa kematian bagi seorang mukmin adalah terhentinya kemungkinan dia bisa melakukan kebajikan. Dan disinilah makanya sebelum kematian tidak ada masa berhenti. Tidak ada untuk kemudian mengumpulkan semua amal kesolehan. Dan ternyata Islam ini luar biasa. Ya, seorang ketika terbaring sakit dan dia menyangka baik kepada Allah, maka sakitnya itu bisa merontokkan dosa. Coba bayangin itu. Di saat secara ekonomi seorang tidak efektif, tidak produktif, tapi secara agama, sangka baiknya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, itu akan memberikan sesuatu yang baik kepadanya. Maka bagaimana kita bersangka buruk kepada Allah ketika di saat kita tidak berdaya pun Allah memberi lebih kepada kita. Padahal coba bayangkan, hidup kita ini Allah yang kasih, diri kita ini milik Allah. Kalau kita buat baik dikasih Allah pahala, kita punya Allah, pahala dari Allah, surga milik Allah. Kemudian kita menyangka buruk kepada Allah. Betapa buruknya orang yang seperti itu. Di titik inilah sebenarnya kita harus bisa memperhatikan ketika musibah niscaya. Tapi kita harus mewaspadai ketika musibah itu sifatnya adalah tazkirah. Itu peringatan dari Allah. Ketika musibah itu rentetannya semakin sering, ini ada something wrong sama kita. Ingat ketika gempa terjadi di Madinah waktu itu di zaman pemerintahannya Umar. Jadi sudah pernah terjadi gempa, maka Umar naik ke mimbar langsung pidato. Sempat kulihat kalian bermaksiat lagi, kutinggalkan kalian. Karena aku tidak mau hancur bersama orang-orang yang bermaksiat. Karena sebab Allah marah kepada kita. Jadi ini tafsir Umar terhadap peristiwa gempa yang terjadi pada waktu itu. Saya tidak perlu mengajak kita untuk menafsirkan, tapi terlalu seringnya ada gempa di republik kita sekarang. Kita juga harus bisa memahami dengan pendekatan iman. Sekarang ini kelas maksiat kita sudah terang-terangan. Kenapa maksiat itu berlaku terang-terangan? Sederhana saja, karena tidak ada perimbangan. Orang-orang yang melawan kemaksiatan itu yang juga berani melakukannya terang-terangan. Maksudnya, kalau ada orang bermaksiat, kita marah secara terang-terangan. Sudah semakin sedikit orang seperti ini. Bahkan dominasi pelaku maksiat sekarang sudah berani memberangus orang-orang yang ingin menghentikan kemaksiatan itu secara terang-terangan. Dan bahkan mereka memberangusnya, tentu mereka tidak punya cara lain kecuali dengan kemaksiatan demi kemaksiatan yang lain. Misalnya, menyebutkan ketidakadilan sebagai keadilan, menyebutkan kekurang ajaran sebagai kebenaran, menyebutkan kelurusan sebagai sesuatu yang bengkok, menyebutkan ketaatan sebagai radikalisme. Itu bahagian dari kekurang ajaran yang sudah terjadi terang-terangan. Sebenarnya kita tidak usah fokus dengan kekurang ajaran yang terang-terangan itu. Mari kita cari tahu ada apa dengan kebenaran yang sudah tidak berani atau tidak berdaya terang-terangan. Saya ngelihat pertama itu terjadi karena sebab kekuatan-kekuatan orang-orang yang benar atau pelaku-pelaku kebenaran, dalam hal ini apakah itu dai, para ulama dan sebagainya, ini berserak, tidak bersatu, tidak bersinergi, sehingga tidak membentuk kekuatan. Jadi sering terjadi disfungsi atau malah tidak berfungsi sama sekali. Ada orang baik tapi tidak berdaya. Kalau bahasa Nabi itu ajuz. Ajuz itu artinya apa? Mohon maaf saya kalau ambil contoh misalnya, dia ahli dalam bidang ilmu faraid tapi nggak kepake. Dia ahli bidang pengentasan kemiskinan, tapi nggak ditanya orang, tidak berdaya. Duitnya banyak, cuma kesimpan doang. Itu namanya ajuz. Banyak orang-orang begini sekarang. Ya. Sehingga kekuatan orang-orang alim tidak bersinergi, kekuatan aktivis Islam tidak bersinergi, kekuatan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu infialiyah, infirodiyah masing-masing. Bahkan muncul penyakit saling tuduh, sehingga muncul orang yang merasa dia paling islami, dia paling
paling membela Islam. Wah, si anu sudah berkhianat, si anu begini, si anu begitu. Mereka lebih suka mempersoalkan posisi si anu kenapa di sana dan di sini dan sebagainya. Mereka tidak mau bicara tentang bagaimana upaya membangun sinergi itu. Ini ditandai karena sebab kedua, emosionalnya kita. Saya terus terang, jujur saja, saya prihatin, bahkan terkadang menitis juga air mata kalau membaca sosmed gerakan Islam sekarang. Ada yang sampai-sampai menuliskan, masih saya ingat itu, kalau nanti orang-orang baik sudah berkuasa, jangan maafkan mereka yang seperti ini. Saya sedihnya begini, Islam apa yang dia pelajari selama ini? Apakah Nabi Muhammad pernah membenarkan ada rasa dendam, dengki, kemarahan yang tidak terkendali dalam diri kita? Kalau ada, percayalah, ketika Hindun menyatakan diri masuk Islam, pasti di-reject oleh Nabi. Sorry Hindun, aku tidak bisa memaafkanmu karena kau telah memakan jantung pamanku dan kau hancurkan tubuhnya. Atau ketika Wahsy datang masuk Islam, maka Nabi Muhammad pasti mengatakan, Wahsy, kau yang membunuh pakcikku, sorry, tidak akan pernah kubenarkan kau masuk Islam sampai kapanpun. Atau ketika Ikrimah dengan muka ketakutan datang kepada Rasulullah menyatakan diri masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, atau Khalid bin Walid atau Abu Sufyan misalnya, pasti Nabi tolak. Kenapa? Kalianlah orang-orang kurang ajar yang sudah menyakitiku selama ini. Tapi adakah Nabi melakukan itu? Tidak. Malah Nabi menyebut Khalid bin Walid dengan sebutan salah satu dari pedang Allah. Malah dia tersenyum ketika Ikrimah datang masuk Islam dengan mengatakan, kenapa kau lari sampai begitu jauh? Apa kau kira aku akan membunuhmu ketika kau datang seperti ini? Itulah yang menyebabkan orang-orang yang terlambat masuk Islam ini ternyata tetap menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi utama dalam Islam. Ketika para sahabat misalnya, mereka tidak sedikit pun punya prasangka baik kepada Umar bin Khattab. Mereka bahkan mengatakan, kalau saja anak unta bisa balik ke perut emaknya, baru aku percaya Umar masuk Islam. Tapi Nabi Muhammad malah menadahkan tangan dengan mengatakan, ya Tuhan, berilah kemuliaan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar itu. Atau ketika dua malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Muhammad, salam untukmu, kami sudah dapat izin dari Allah, nih Jibril sama kami, jika memang kau instruksikan, kami akan hancurkan dua gunung ini, kami timpakan penduduk Taif yang mereka sudah akan dan sudah terang-terangan mau membunuhmu ya Muhammad. Tapi apa kata jawaban Nabi Muhammad? Tidak, aku masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir keturunan yang beriman kepadaku. Dan dia mengangkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjuki kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, sebenarnya apa yang hilang dari kita? Tiga peristiwa ini sebenarnya menyetakkan kita bahwa kekuatan sejati itu milik Allah. Walillahil izzah, milik Allah. Dan Allah menyambungkan dengan kata walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Jemaah yang mulia, kesimpulannya bahwa ketika kita mencoba untuk menyadari fakta hari ini, apa yang tengah terjadi, tumpukan masalahnya luar biasa. Tapi saya perlu mengingatkan di ujung khutbah pertama ini bahwa musibah demi musibah yang tendensinya mengarah kepada kehilangan arah kita, dan itu tazkirah dari Allah, ini seharusnya cepat menyadarkan kita untuk pulang kepada Islam. Wafatnya Syekh Ali Jabir diawali dengan sekian banyak ulama yang di Republik ini sebenarnya bersamaan dengan kasus Covid, saya mengira sudah cukup banyak ulama pergi meninggalkan kita. Pernahkah kita merasa, atau adakah air mata kita menetes? Bahkan seorang alim mengatakan, jika meninggal seorang ulama dan kau tidak menitiskan air mata, maka curigai hatimu, mungkin di sana sudah lebih banyak bersemayam nifaq ketimbang keimanan kepada Allah. Fa'tabir ya ulil absar.
Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du ayyuhal mu'minun ittaqullah. Terkait dengan para ulama, percayalah mereka-mereka yang istiqomah itu, saya ditanya misalnya sama orang, bagaimana pendapat Ustaz tangkapnya Habib Rizik, apa Ustaz tidak marah? Saya bilang kalau dari posisi Habib Rizik, saya tidak melihat itu hal yang istimewa. Menurut saya itu hal yang wajar. Dan bagi saya itu hal yang memang niscaya, artinya dia pasti akan alami itu. Dan bahkan pemenjaraan terhadapnya di negeri ini sudah berlangsung dengan tidak satu rezim, itu ini kali ketiga dalam sepengetahuan saya. Sehingga saya mengatakan saya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena orang seperti dia dalam catatan saya itu, kalaulah boleh saya mohon ampun sama Allah, ujian sama dia itu tinggal 2 lagi. Dan dia sedang mengalami proses yang pertama, yaitu isolasi. Itu yang pertama. Dan dia sudah mengalami isolasi 3 tahun lebih di Saudi. Terlepas dari fakta realistisnya bagaimana, tapi yang pasti dia diisolasi. Diisolasi secara sengaja, tidak sengaja, sadar, tidak sadar. Yang pasti dia tidak bersama kita sudah. Dan kemudian sekarang di penjara. Dan memang seperti itu. Tidak sedikit para ulama ketika mereka istiqomah, harganya tidak lagi duit, harganya tidak lagi jabatan, harganya tidak lagi kesenangan, tidak lagi perempuan, tidak lagi semuanya. Maka apalagi yang mau dikasih sama dia? Maka orang-orang yang tidak menyukainya pasti akan sangat tidak suka dan melakukan hanya kemungkinan 2 cara saja: mengisolasinya atau membunuhnya. Dia cuma punya 2 kemungkinan itu. Terus masalahnya apa? Tidak ada yang istimewa sama saya. Saya malah iri sama dia. Iri apa? Allah telah memberikan ujian sekelas itu sama dia, yang rasanya kalau saja itu diberikan kepada saya belum tahu saya sanggup atau tidak. Karena level saya menurut saya belum sekelas itu. Persoalannya, banyak orang yang kemudian kerjanya hanya mencaci maki, menghujat dan sebagainya. Apa masalah akan selesai dengan menghujat? Apa masalah hanya akan selesai dengan mencaci maki, menuduh dan teriak-teriak? Atau saya sampai ada orang yang saya penasaran, saya tanya sama teman saya, pernah nggak jumpa si Anu di alam nyata? Kenapa? Ini orang saya lihat begitu gagah perkasanya di alam maya. Di dunia sosmed seakan-akan dia mujahid haqqa. Saya tidak pernah lihat ini manusia di alam nyata. Siapa dia? Siapa namanya Ustaz? Si Anu. Oh, udah, kalau itu sudah Ustaz, nggak usah dipeduliin. Karena dia sampai pada tingkat menuduh siapapun yang dianggapnya berbeda dengan apa yang. Persoalannya, apa yang sudah Anda buat untuk diri Anda di hadapan Allah ketika Allah menuntut pertanggungjawaban? Misalnya seperti satu ayat Allah mengatakan, am hasibatum man tadkhulul jannah walamma ya'lamallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian pikir kalian akan masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar dalam jihad itu? Syekh Ali Jabir almarhum, apa dia orang yang konfrontatif? Tidak. Orang dia sejuk, dia selalu senyum, dia selalu ramah. Tapi saya heran, kalau boleh dalam tanda petik saya bilang, kenapa Allah memilihnya waktu itu sampai-sampai seorang anak muda berusaha untuk membunuhnya? Itu bukan hal yang biasa. Karena terkadang kita kira orang-orang yang berteriak di depan, takbir Allahu Akbar, ayo lawan, itulah pejuang kita. Tidak. Menutup khutbah ini saya ingin menyampaikan satu kisah sederhana, bahwa ternyata Allah tidak menatap kita dari posisi kita, tapi dari fungsi dan kesadaran yang terus-menerus dekat kepada Allah. Satu hari ada pacaklik luar biasa, sampai-sampai kerajaan memerintahkan para ulama kumpul untuk membuat salat istisqa. Itu di masa Malik bin Dinar. Diceritakan udah ulama udah kumpul semua berdoa, tidak ada.
Tak ada tanda hujan mau turun, setetes pun tak turun. Akhirnya para ulama duduk, setelah satu waktu mereka sholat di masjid, tiba-tiba seorang budak hitam masuk ke dalam masjid dan kemudian dia menangis sambil dalam sholatnya. Mereka melihat dia terisak dan mendengar doa yang membuat semua orang pun menangis. Satu yang dia bilang, Tuhan, aku tak sanggup bagaimana kalau sampai mereka menuduh. Mereka sudah sampai pada senjata terakhir, mereka sudah sholat istisqa, ulama-ulama sudah datang, tapi kau tidak turunkan hujan. Jangan sampai mereka menuduhmu tidak peduli, aku tidak bisa, Tuhan. Tolonglah turunkan hujan, wahai Rabbul Alamin. Lagi dia berdoa, langit mendung, hujan turun selebat-lebatnya. Terkejut para alim yang duduk, siapa orang ini? Ternyata dia cuma seorang budak yang tidak dikenal sama sekali. Ketika akhirnya ditanyakan kepadanya dan kemudian dia dimerdekakan, apa dia bilang? Rabb, orang sudah tahu siapa aku, maka aku minta, aku tidak mau dikenal banyak orang, ambillah aku. Maka Allah pun mengambil. Khutbah ini saya simpulkan dengan satu pernyataan sederhana: ambil peranmu di depan Tuhan, karena Tuhanmu nanti akan memberikan apa yang pantas dan layak. Yang pertama disesuaikan dengan kerja-kerja tulusmu di hadapan Allah, dan kedua karena karunia yang diberikan sebagai bonus dari semua perilaku keimanan kita kepada Allah. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.